Ya, ini logo asinan ada di wilayah Desa Karangkut, dan ini memang kelihatannya berada di wilayah KSDA, Balai KSDA, di wilayahnya di Balai Konservasi Alam. Ini logo asinan ini jikalau musim penghujan rendeng itu air bisa sampai di tempat saya berdiri ini, dan itu adalah goa di sana. Cukup indah, cukup menarik, dan ada beberapa mitos bahwa di ini memang yang aneh, walaupun hari ini kita tahu kondisinya kering kayak gini, besok ketika datang musim penghujan itu ada beberapa ikan yang ada di sini, terutama ikan lele. Nggak tahu apakah dia mati suri di dalam tanah atau apa, tapi banyak mitos yang berkembang juga ketika di beberapa telaga itu diadakan pemancingan, diadakan macam kayak lomba atau apa pemancingan itu. Kadang-kadang kalau mereka tidak dapat ikan, itu ada mitos katanya ikannya dipindah dulu di telaga ini, di Ngasinan ini. Sehingga kadang-kadang kalau di tempat di kampung, misal kayak di Namberan, kayak di Boromo, dan beberapa tempat telaga sekitar sini diadakan pemancingan, terus kemudian kok dari pagi sampai menjelang sore nggak ada ikan, orang-orang sekitar ada yang mancing di sini dan malah di sini dapat ikan. Katanya begitu, mitosnya seperti itu yang berkembang di daerah sini. Ini memang ini memang hutan yang kemudian dikonservasi, kemudian ditandani, dan ini memang daerah-daerah tangkapan hujan. Dan di daerah ini memang dalam rangka menghutankan kembali memang sangat melibatkan masyarakat, sangat humanis. Termasuk juga kalau di sini ada beberapa pohon Cledeside itu sebenarnya digunakan atau disediakan untuk para penduduk di sekitar sini untuk pakan ternak. Hanya saja kadang-kadang tidak sabar, yang seharusnya dia mencari pakan ternaknya itu dengan perhitungan supaya nanti rotasinya tidak tekor, artinya tidak langsung habis. Tapi kadang-kadang orang-orang suka ngambil gampangnya aja, terus kemudian Cledeside yang seharusnya biarkan tumbuh dulu, reti-reti dipecok bawah. Nah, resikonya hari ini Cledeside pun menyedihkan, dan kalau itu menyedihkan otomatis mengganggu keberadaan tanaman-tanaman yang lain, terutama tanaman-tanaman yang memang itu daunnya bisa untuk pakan ternak. Sebenarnya banyak sekali di sini tanaman kayak dulu katanya juga banyak ditanami nongko dan sebagainya, karena memang Sultan ke-10 atau Sodalam itu sangat menyukai, sangat sangat mengidolakan nangka, dan bahkan memberi instruksi untuk di sini banyak ditanami nangka. Tapi ternyata beberapa titik tadi kita lihat udah nggak ada lagi nangkanya. Dan memang aku pernah moco lele itu sanggup hidup mati suri, jadi neng jero lemah ini selama 2 tahun.
Telogo Boromo ya. Boromo itu di dusun Trawono A, dan di sebelah selatan ada di dusun Banjaran, bahkan sedikit di Bengkulu Rejo Sabtosari. Mengenai sejarah kami nggak begitu paham, tapi yang jelas bahwa aku sejak kecil hidup di sini, terus kemudian inilah dulu ketahanan air kita. Kita dulu tidak ada pump. Sore kita mandi di sini bareng-bareng dengan banyak orang, masyarakat luas di sini. Terus kemudian di pagi hari sebelum kita berangkat ke sekolah, kita selalu mandi di telaga ini, dan nanti pulang kadang-kadang bawa 5 liter jerigen itu isi air kita bawa pulang. Ini adalah sumber hidup kami, dan dulu di pagi dan sore hari pasti banyak orang, dan kami tidak pernah merasa gelisah, kita tidak pernah merasa khawatir ketika musim kemarau panjang. Nah, ini dulu aku merasakan betapa ketahanan air kita cukup terjaga. Terus realitas di hari ini yang sebagian besar masyarakat di Trawono sudah menggunakan air dari PDAM. PDAM macet 1 minggu saja semua orang gelisah. Yang itu tidak kita dapati di waktu saya kecil. Kita nggak ada PDAM, tidak pernah merasa khawatir untuk nggak bisa mandi. Kita bisa mandi di telaga ini. Dan seumuran orang seperti saya, hampir 100% bisa berenang juga di air telaga ini. Dan hari ini ketika semua orang sudah begitu nyamannya dengan PDAM, telaga ini kayak nggak keurus ya, kayak nggak ditilai lagi. Makanya dulu di 2017 berapa, ketika curah hujan luar biasa dan muncul kondang dengan banjir pada saat itu, ada satu ruang ya muncul di sini, dan air dulu sampai di sini full, air semuanya sampai ke atas ini, dan tiba-tiba ada putaran air, pusaran air yang ke bawah. Kita tahu itu loh, artinya apa? Bahwa telaga ini sudah bocor. Baru kemudian kita kebingungan. Satu sisi kita sudah tidak begitu tergantung lagi, tapi satu sisi ini harus tetap kita selamatkan. Baru kemudian di RT kebetulan wilayah telaga ini, kami bikin acara tilik logo itu setiap hari lebih. Kami Trawono ini hari legi itu hari yang free lah, karena kan hari Kliwon itu pasar Trawono gede-gede, besar-besarnya. Setiap pasaran kami pasar paling gede di hari Kliwon. Nah, legi ini koyo-koyo dinoprai. Nah, terus saya bikin video se-RT lah, kita bikin acara tilik logo. Upaya tilik logo kemudian yang semulanya hanya 1 RT, terus kemudian melebar bahkan menjadi 5 dusun, diikuti oleh dusun-dusun yang lain. RT 1, RT kami kan RT 1, kemudian RT 2 ikut, RT 3 ikut, sampai kemudian dusun Trawono B, dusun Banjaran, terus kemudian dusun Trawono A, terus kemudian sebagian Rejo juga ikut tilik logo. Kita sempat sempat berbeda pendapat. Ada yang berpikir bagaimana terus kemudian ini pakai semen, tapi pada saat itu kami secara pribadi nggak begitu ikhlas ketika ini pakai semen. Saya nggak tahu teorinya banyak, tapi saya nggak begitu ikhlas saja. Kita juga ajak masyarakat untuk nanam di Luweng ini. Alhamdulillah ini tadi saya cek lagi masih ada 5 tanaman 2 tahun lalu yang masih hidup. Terus kemudian sebelah barat sebenarnya muter telaga ini sudah ada sekitar 300 pohon yang kita tanam pada saat itu. Hanya saja memang kesulitannya ketika kemarau panjang kayak gini, kita nggak tahu ya ketahanannya yang biasanya berapa. Itu yang makanya menurut kami mitos ini menjadi satu hal yang penting untuk menjaga telaga ini. Karena apa? Karena kadang-kadang wong luweh wedi ketika berhadapan dengan mitos daripada terus kemudian kita kasih tahu ini nanti bisa seperti ini, daun-daun bisa mengurangi penguapan air telaga selama sekian persen. Orang tidak begitu nyantol di pemahaman mereka mengenai hal-hal ini.
Tapi ketika orang hati-hati, pesan kaya ada penunggunya, ada ini, orang menjadi takut. Makanya saya pikir perlu diciptakan mitos-mitos yang memang sekali lagi bukan perkara hal-hal yang apa ya, yang sensitif atau yang apa, tapi adalah perkara bagaimana kita menjaga ini, menjaga telaga ini. Sehingga harapan kami memang kepikiran juga bahwa pohon-pohon yang ditanam ini kalau perlu suatu ketika mungkin kita harus mecok ringin dari keraton atau apa, tak gitu di alun-alun, tancapkan di sini. Atau mungkin perlu kita minta pimpinan siapa atau tokoh siapa untuk menanam satu pohon di sini, supaya orang takut bahwa ini yang menanam adalah tokoh A. Mungkin lebih jauh lagi mimpi kita, mungkin ngerso dalam kerso aku titip tanaman yang telaga iki, titip ini, sehingga orang takut untuk merusak tanamannya atau pohon yang ditanam oleh ngerso dalam. Atau mungkin kalau perlu kita besok saya berencana juga cocok wit-witan sing ning Bang Lampir, sing ning Giring, sing ning itu kita tanam di sini. Bukan persoalan apa-apa, supaya orang lebih takut untuk merusak, dan harapan kami sebaliknya, orang akan menjadi merawatnya. Kita pelan-pelan kita temukan bahwa dandani telogo, dandani air, menyelamatkan air tidak bisa lepas dari kita menyelamatkan tanaman di sekitarnya. Dan waktu saya kecil ya kesan ini masih cukup apa ya, cukup rimbun, dan hari ini cukup memprihatinkan. Nah, disitulah kemudian muncul kita harus selamatkan resan-resan ini, kita harus selamatkan tanaman-tanaman di sekitar ini. Sampai kemudian kita muncul pemikiran bersama bahwa luweng ini, yang bisa menutup luweng ini adalah akar-akar. Kita ingin membangun sesuatu yang kemudian bermanfaat terus. Perkara tidak dikenang atau dikenang itu urusan lain, tapi kita ingin bahwa telaga ini selamanya hidup, karena memang ya di sini dulu kehidupan kami. Dan hari ini nyatanya juga masih beberapa orang memanfaatkan telaga ini, dan inilah ketahanan air yang